萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ketiga pemimpin itu akhirnya mengangguk dan setuju di bawah daya pikat Pilhuang perkasa yang tidak bisa mereka tolak. Xiao Yan secara alami menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa dia telah mencapai motifnya. Setelah mendiskusikan beberapa langkah sederhana dengan mereka bertiga tentang akomodasi mereka di kota Feng, dia mengizinkan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Aula besar segera menjadi kosong setelah sekelompok besar orang yang mengancam yang dipimpin oleh ketiga pemimpin itu pergi. Melihat bahwa semuanya telah disetujui, Xiao Li melambaikan tangannya dan mengisyaratkan agar bawahannya untuk mundur. Saudara ketiga, meskipun orang-orang ini telah menyetujui kondisi kami masih harus memperhatikan mereka dengan hati-hati. Itu terlalu umum bagi orang-orang dari wilayah sudut hitam untuk kembali pada kata-kata mereka. Xiao Li perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan. Tatapannya samar-samar melirik Medusa sebelum dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Hehehe, ini wajar saja. Kalau bukan karena Medusa ada di sini hari ini, kemungkinan mereka tidak akan setuju dengan kondisi kami dengan mudah. Xiao Yan tertawa dan berkata, Medusa? Xiao Li terkejut ketika dia mendengar nama ini. Dia sepertinya langsung mengingat sesuatu. Wajahnya terkejut ketika dia segera berteriak tanpa sadar, dia adalah Ratu Medusa dari ras ular? Rakyat di gurun Tager luas? Xiao Li dan Xiao Ding telah berkerumun di tepi gurun cukup lama waktu itu. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan Ratu Medusa yang sangat terkenal karena kecantikan dan kegarangannya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Ratu Medusa yang seluruh kekaisaran Jiama sangat takut sebenarnya adalah kecantikan mempesona di sampingnya. Rahasiakan ini. Xiao yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Medusa yang dingin dan acuh tak acuh di sisinya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, terima kasih banyak. Anda ingin saya membantu Anda melawan Yunshan? Mata Medusa yang cantik melirik Xiao yang saat dia dengan dingin tertawa. Mengapa saya harus membantu Anda? Yunshan saat ini juga merupakan seorang elit Douzong. Saya tidak perlu memancing lawan yang kuat seperti itu. Xiao yang tersenyum sembarangan saat dia dengan lembut berbicara. Kami telah menyetujui persyaratan kolaborasi kami saat itu. Anda tidak dapat menolak permintaan saya pada saat-saat penting. Yang mulia, Anda tidak akan melupakan kata-kata yang Anda ucapkan sebelumnya kan? Kamu menipu saya lagi? Alis Ratu Medusa menjadi vertikal sebagai suara dingin yang mematikan tulang yang berisi kemarahan terdengar. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara lemah, tenang. Ketika saatnya tiba, Anda bisa duduk diam di samping jika Anda tidak ingin campur tangan. Saya tidak akan memaksamu. Medusa merajut alisnya sedikit ketika dia mendengus. Jangan berpikir bahwa kata-kata seperti itu akan bekerja pada saya. Saya akan secara alami memutuskan setelah menonton situasi ketika saatnya tiba. Aku, Medusa, tidak akan hanya menjadi senjata di tangan seseorang. Setelah dengusan dingin, tubuhnya bergetar ketika dia dengan aneh menghilang dari aula tanpa menunggu jawaban Xiao Yan. Xiao Li merajut alisnya dengan saksama saat dia menatap tempat di mana Medusa telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Saudara ketiga, sepertinya tidak masuk akal untuk bergantung padanya. Saya tidak pernah menaruh harapan saya padanya.
Wanita ini mungkin luar biasa kuat, tetapi karakternya terlalu memberontak. Tidak ada yang bisa menundanya. Jika bukan karena aku bisa mengeluarkan sesuatu yang menariknya, kemungkinan dia masih akan terus mengejarku dengan maksud untuk membunuh. Xiao Yan menggelengkan kepala dan menyuarakan pikirannya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Tanpa bantuannya, peluang kami ketika berhadapan dengan Yunshan tidak terlalu tinggi. Xiao Li agak khawatir ketika dia berbicara. Dia juga menyadari bahwa Yunshan adalah kartu truf terbesar dari Misty Cloud Sect. Jika orang tua ini tidak jatuh, Misty Cloud Sect akan selamanya berdiri di Kekaisaran Jiama. Tenang, tinggalkan Yunshan untuk saya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan kembali duduk di kursi. Dia memegangi kepalanya dengan tangannya dan turun ke pemikiran yang dalam. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa membalas dendam bukanlah masalah sederhana. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang tidak ada yang bisa menandingi, menghancurkan Misty Cloud Sect secara alami akan sangat sederhana. Namun, dia saat ini tidak memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Yunshan meskipun kekuatannya telah sangat melonjak. Selain itu, masih banyak ahli dari Misty Cloud Sect di bawah Yunshan juga ribuan murid tingkat rendah. Dia secara pribadi telah merasakan pembentukan Misty Cloud Sect saat itu, dan secara alami tahu betapa kuatnya itu. Dari kelihatannya, hal yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya tiba-tiba terlempar ke cincin hitam gelap di jarinya saat dia menjadi sedikit terkejut. Sedikit sukacita segera melonjak ke matanya. Dia hampir melupakan kekuatan yang pada akhirnya melawan orang lain memanggil Yao Lao sebagai Yan Zunze. Dengan kata lain, Yao Lao yang lama itu pasti seorang ahli di kelas Douzun. Meskipun dia saat ini dalam bentuk roh, dia akan mampu mendapatkan tangan atas dalam pertarungan dengan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang dengan bantuan api dingin tulang. Kekuatan tempur Xiao Yan pasti akan sangat melambung jika Yao Lao bisa bangkit kembali. Apalagi, Xiao Yan saat ini sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Kemungkinan dia memiliki kemampuan untuk membantu Yao Lao menyuling tubuh yang dapat mengakomodasi rohnya. Begitu roh Yao Lao memiliki tempat tinggal, kekuatannya pasti juga akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, seorang Douzong seperti Yunshan bukanlah seseorang yang ditakuti di mata seorang elit Douzun. Namun, Yao Lao jatuh tertidur. Xiao Yan juga benar-benar tidak tahu bagaimana memperbaiki suatu tubuh, serta berbagai bahan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukannya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki tubuh adalah membangunkan Yao Lao dari tidurnya. Setelah Yao Lao terbangun, bukan hanya kekuatan tempur Xiao Yan yang melambung, tapi dia juga akan dapat menghindari banyak jalan memutar yang tidak perlu, mengingat pengalaman Yao Lao yang sangat luar biasa. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia secara alami tidak akan bertindak seperti yang dilakukannya beberapa tahun yang lalu untuk membangunkan semangat Yao Lao yang sedang tertidur. Pada saat itu, dia tersandung secara membabi buta untuk membangunkan Yao Lao. Sekarang, selama dia diberi bahan obat yang cukup, dia akan dapat memikirkan 2 atau 3 metode untuk membangunkan semangat Yao Lao. Tangan Xiao Yan tiba-tiba terhempas ke atas meja. Suara yang tiba-tiba mengejutkan Xiao Li di sampingnya. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tercengang saat dia melihat sukacita tiba-tiba di wajah Xiao Yan. Saudara kedua, bisakah Anda membantu saya mengumpulkan beberapa bahan obat? Xiao Yan tersenyum dan berkata, bahan-bahan obat yang dia butuhkan semuanya sangat langka. Jika dia pergi dan mencari sendiri, dia tidak akan tahu kapan dia akan dapat mengumpulkan mereka semua. Oleh karena itu, secara alami paling tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Xiao Li yang mengelola sebuah kota. Tidak masalah. Kota Feng kebetulan memiliki beberapa toko bahan obat yang memiliki cukup kekuatan di wilayah sudut hitam. Saat ini,
Mereka semua mencoba untuk menjilat dengan kami. Kami dapat mencarinya jika kami memerlukan bahan obat. Xiao Li mengangguk dan bertanya, bahan obat apa yang Anda butuhkan? Xiao Yan berbalik dan mengambil pena yang tergeletak di atas meja. Setelah itu, pena menari dengan cepat di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menyerahkannya kepada Xiao Li dan memerintahkan, sebaiknya kita dapat menemukan semua bahan obat ini. Kirim seseorang ke kota-kota besar lainnya di wilayah sudut hitam untuk membeli, jika mereka tidak tersedia di Feng City. Yang terbaik adalah semua dapat diperoleh dalam waktu setengah bulan. Bunga abadi gelap, daun api matahari. Tatapan Xiao Li menyapu kertas dan mempelajari banyak nama bahan obat asing di atasnya dia biasanya tidak pernah mendengar. Dia tertawa pahit dan hati-hati menyimpan kertas. Dia berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Sangat mungkin bahwa tidak akan mudah untuk menemukan bahan-bahan obat ini. Harga untuk membelinya juga tidak akan murah. Namun, beruntung bahwa toko-toko besar di kota telah membayar beberapa emas sebagai penghormatan kepada kami selama 1 bulan ini. Namun, mungkin tidak cukup untuk menggunakan uang ini untuk membeli bahan-bahan. Xiao Yan hanya ingat bahwa dia tidak lagi di Akademi Batin setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Semua energi kebakaran miliknya tidak ada gunanya sebagai mata uang di tempat ini. Dengan kata lain, mereka sekali lagi jatuh ke dalam kesulitan keuangan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol batu giok muncul di atas meja. Pil obat ini adalah semua hal yang disempurnakan Han Feng di masa lalu. Mereka cukup tinggi. Mereka harus mengambil sejumlah besar uang jika Anda mencoba menjualnya. Kami pertama-tama akan menyelesaikan kebutuhan mendesak. Selama periode ini, saya akan tetap di kota Feng dan menggunakan bahan obat yang ditinggalkan Han Feng untuk memperbaiki beberapa pil obat. Ini akan terus berlanjut sampai Anda mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Xiao Li juga menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan tetap di kota Feng. Dengan kemampuan penyulingan obat yang terakhir yang tidak kalah dengan Han Feng, itu mungkin bahwa reputasi gerbang Xiao akan dengan cepat menjadi terkenal di seluruh daerah sudut hitam. Sebuah pil obat tingkat tinggi adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh sejumlah orang yang memburunya. Xiao Li menyimpan botol batu giok di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya dan menyuarakan pikirannya. Dengan kemampuan Han Feng, pil obat ini seharusnya dapat mendukung kami untuk jangka waktu tertentu. Anda dapat bersantai dan menyempurnakan. Biarkan masalah bahan obat bagi saya untuk menetap. Saya akan mengumpulkan mereka semua bahkan jika saya harus merampok. Sebuah kekejaman liar muncul di wajah Xiao Li setelah dia berbicara. Dia jelas mengerti bahwa bahan-bahan obat ini sangat penting untuk Xiao Yan. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan memberitahunya tentang hal itu dengan cara yang serius mengingat karakter pembentuknya. Apa yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya mengorbankan hidupnya. Saat itu, kata-kata yang Xiao Ding telah katakan kepadanya ketika dia menuju wilayah sudut hitam masih tetap di dalam hatinya. Anda bisa mati, tetapi saudara ketiga tidak bisa. Hidung Xiao Yan merasa sedikit berair saat dia mempelajari kemerahan terang yang tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li. Ayahnya menghilang, dan kehancuran wajah klan Xiao. Kedua saudara laki-laki ini berada sangat jauh dari kekaisaran, berdesakan dengan cara yang sunyi dan sulit di tempat asing ini. Semua yang mereka inginkan adalah hanya dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk membalas dendam pada sekte awan berkabut. Untuk tujuan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu dalam pelatihan selama 1 tahun di dalam akademi dan menderita 2 tahun rasa sakit di bawah tanah. Untuk tujuan ini, Xiao Li tidak ragu-ragu untuk melakukan perjalanan jauh ke kawasan sudut hitam dan untuk menelan pil pemakan kehidupan untuk menukar hidupnya dengan kekuatan.
Untuk tujuan ini, Xiao Ding telah memimpin sisa anggota klan Xiao, membuat mereka bertahan di Kekaisaran Jiama. Motifnya adalah menunggu mereka kembali. Ini karena semua anggota klan Xiao percaya bahwa klan muda Xiao yang telah menciptakan keajaiban pasti akan mampu mengejutkan hati mereka dan menciptakan keajaiban seperti yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.